Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Winda Aprianti, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit, serta rekan-rekan mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Politeknik Negeri Tanah Laut. Perkenalkan, saya M. Wahyu Maulana dengan NIM 25013011049 dari kelompok 3 serta rekan-rekan tim saya yang luar biasa dalam bekerja sama menyelesaikan studi kasus dalam artikel jurnal yang kami angkat. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mendalam dari jurnal artikel yang berjudul Penerapan Minimum Spanning Tree pada Pengoptimalan Jaringan Listrik di Perumahan Depok Indah 1. Mengapa kami mengambil topik ini? Seperti yang kita ketahui bersama, listrik merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh aktivitas masyarakat modern sangat bergantung pada ketersediaan energi ini. Namun, ada suatu permasalahan teknis yang sering luput dari perhatian kita, khususnya dalam pembangunan infrastruktur perumahan. Dalam pembangunan sebuah kawasan perumahan, seperti studi kasus kami di Perumahan Depok Indah 1 ini, penyaluran tenaga listrik dilakukan melalui jaringan kabel yang menghubungkan satu titik blok ke blok lainnya. Masalah yang sering terjadi di lapangan adalah proses penyediaan jaringan tersebut dilakukan tanpa perencanaan matematis yang matang. Seringkali permasalahan kabel dilakukan sekedar yang penting nyambung. Akibatnya apa? Jika permasalahan kabel dilakukan tanpa perhitungan optimal, maka akan terjadi 1. Akan terjadi pemborosan panjang kabel yang luar biasa. 2. Struktur jaringan menjadi tidak rapi dan semrawut. Yang ketiga, dan yang paling merugikan, biaya instalasi akan membengkak drastis. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu metode yang mampu meminimalkan total panjang kabel yang digunakan, namun tetap menjaga seluruh rumah saling terhubung dengan baik. Disinilah peran matematika diskrit. Kami menawarkan solusi menggunakan metode Minimum Spanning Tree (MST). Secara sederhana, MST adalah teknik dalam teori graf untuk menemukan struktur pohon yang menghubungkan semua titik not tanpa membentuk siklus loop dengan total bobot atau jarak yang paling minimum. Tujuan akhirnya jelas menghemat penggunaan kabel, menekankan biaya, dan menciptakan efisiensi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori dan anatomi graf. Sebelum kita masuk ke perhitungan angka, mari kita pahami dulu data visual yang ada pada layar. Gambar yang teman-teman lihat ini adalah representasi matematis dari kondisi lapangan di Perumahan Depok Indah 1. Dalam matematika diskrit, ini disebut sebagai graf berbobot atau weighted graph. Mari kita bedah anatomi graf ini berdasarkan landasan teori yang kami gunakan. Sebuah graf didefinisikan sebagai G sama dengan kurung buka V, E kurung tutup.
Pertama, mari kita lihat V atau vertex, merupakan simpul. Bisa dilihat pada angka 1 pada gambar, lalu angka 2, dan seterusnya. Lingkaran-lingkaran bernomor 1 sampai 6 ini adalah himpunan, merupakan namanya simpul. Dalam studi kasus ini, simpul mempresentasikan blok rumah atau titik tiang listrik. Pada titik 1 mewakili blok A, kemudian titik 2 mewakili blok B, dan seterusnya hingga titik 6. Jadi, total ada 6 simpul yang wajib dialiri listrik. Tidak boleh ada satupun yang terputus. Kedua, mari kita lihat E atau edge, merupakan sisi. Merupakan garis-garis penghubung antar lingkaran. Garis-garis lurus ini adalah himpunan pasangan simpul yang menunjukkan adanya hubungan atau koneksi. Ini mempresentasikan jalur fisik di mana kabel listrik bisa dipasang. Yang ketiga, dan yang paling penting adalah bobot. Bobot atau angka-angka di tengah garis, misalnya 10, 50, dan 70. Graf ini disebut dengan graf berbobot karena setiap sisinya memiliki nilai. Di dalam kasus nyata kami, bobot ini mempresentasikan jarak dalam satuan meter. Contohnya, coba lihat garis yang menghubungkan titik 1 dan titik 2. Ada angka 10. Artinya, jarak fisiknya adalah 10 meter. Kemudian, lihat juga garis titik 3 ke titik 6. Angkanya 70. Artinya jaraknya 70 meter. Atau dari titik 1 ke titik 5 yang cukup jauh, yaitu 50 meter. Kemudian, tantangan kita sebagai seorang engineering di sini adalah memilih jalur-jalur mana saja yang harus diaktifkan agar listrik bisa mengalir dari titik 1 sampai 6. Total panjang kabelnya harus sekecil mungkin. Selanjutnya, kita akan menganalisis kritis mengenai kesalahan jurnal. Nah, disinilah letak menariknya analisis kelompok kami. Makalah ini disusun berdasarkan kritik terhadap sebuah jurnal penelitian sebelumnya yang membahas kasus yang sama. Saat kami membedah jurnal tersebut, kami menemukan kekeliruan fundamental dalam penerapan algoritma. Metode yang digunakan adalah algoritma prim. Kunci utama algoritma prim adalah prinsip greedy atau rakus, yang mewajibkan kita untuk selalu mengambil sisi dengan bobot terkecil yang terhubung dengan simpul yang sudah dikunjungi. Sayangnya, jurnal referensi tersebut melanggar aturan ini. Mari kita tunjukkan buktinya. Sekitar titik 1 dan 2, pada langkah awal, mereka sudah benar menghubungkan titik 1 ke titik 2 karena jaraknya hanya 10 meter. Ini valid, namun kesalahan fatal terjadi pada iterasi yang kedua. Titik 2 ke arah titik 5. Setelah berada di titik 2, jurnal tersebut memutuskan untuk menarik kabel langsung ke titik 5. Teman-teman bisa lihat garisnya, bobotnya adalah 50 meter. Padahal, coba perhatikan baik-baik. Grafnya dari titik 2 ada jalur ke titik 3 yang jaraknya cuma 10 meter. Atau dari titik 1 ada jalur ke titik 3 yang jaraknya hanya 15 meter. Mengapa mereka memilih
menarik kabel sepanjang 50 meter ketika ada opsi 10 meter yang tersedia, ini adalah pelanggaran prinsip Grady yang sangat jelas. Kami menduga penulis jurnal tersebut tidak teliti dalam melihat tabel data jarak yang mereka buat sendiri, di mana tertulis jelas jarak 2 ke 3 adalah 10 meter. Akibatnya, satu kesalahan pengambilan keputusan di awal ini dampaknya menjadi efek domino. Karena sudah terlanjur ke titik 5, mereka kemudian terpaksa menghubungkan titik 5 ke titik 4 dengan bobot 30 meter. Pohon yang terbentuk menjadi sangat tidak efisien. Hasil akhirnya, total jarak yang terhitung oleh jurnal tersebut mencapai 185 meter. Angka ini didapat dari penjumlahan langkah-langkah yang keliru tadi. Bagi kami, angka 185 meter ini sangat boros dan belum menunjukkan minimum spanning tree yang sesungguhnya. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mensimulasikan perbaikan dari jurnal artikel yang kami angkat ini untuk membuktikan bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Kelompok 3 melakukan perhitungan ulang rekalkulasi dengan menerapkan algoritma Prim secara disiplin dan benar. Mari kita lakukan simulasinya bersama-sama sekarang. Bayangkan kita sedang berada di lapangan dan harus memutuskan jalur kabel yang mana yang harus dipasang. Langkah pertama, inisialisasi kita mulai dari simpul 1. Dari sini, kita lihat semua kemungkinan jalur keluar. Pertama, ke simpul 2 dengan jarak 10 meter, ke simpul 3 dengan jarak 15 meter, ke simpul 4 dengan jarak 20 meter, ke simpul 5 dengan jarak 50 meter. Mana yang paling hemat? Jelas 10 meter. Keputusan, kita pasang kabel di jalur 1 ke 2. Simpul yang sudah terhubung sekarang adalah titik 1 dan 2. Kemudian langkah kedua, yaitu ekspansi. Sekarang jaringan kita ada di titik 1 dan 2. Kita cari sisi dengan bobot terkecil yang keluar dari himpunan 1 dan 2. Opsinya adalah 1 ke 3 dengan jarak 15 meter, 1 ke 4 dengan jarak 20 meter, 2 ke 3 dengan jarak 10 meter, 2 ke 4 dengan jarak 30 meter, 2 ke 5 dengan jarak 50 meter. Disinilah jurnal tadi salah memilih 50. Kita pilih yang benar, yaitu terkecil 10 meter, yaitu terdapat pada jalur 2 ke 3. Jadi, sambungan kabel 2 ke 3, simpul yang terhubung yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian, langkah yang ketiga, kita sudah mempunyai titik 1, 2, dan 3, kita perlu menjangkau titik yang belum, yaitu titik 4, 5, dan 6. Mari kita bandingkan kandidat sisinya. Yang pertama, 1 ke 4 dengan jarak 20 meter, 3 ke 4 dengan jarak 15 meter, dan yang ketiga 3 ke 6 70 meter. Antara 20, 15, dan 70, jelas kita ambil yang 15 meter, yaitu 3 ke 4. Maka simpul yang terhubung yaitu 1, 2, 3, dan 4. Langkah keempat yaitu sekarang kita punya titik 1, 2, 3, dan 4. Target kita ke titik 5 dan 6. Pilihannya dari 1 ke 5 dengan jarak 50 meter, dari 2 ke 5 dengan jarak 50 meter, dari 4 ke 5 dengan jarak 30 meter, dari 4 ke 6 dengan jarak 50 meter, dari 3 ke 6 70 meter. Yang paling minimum di sini adalah 30 meter, yaitu pada jalur 4 ke 5. Sambungan kabel 4 ke 5, maka akan simpul yang terhubung yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Langkah kelima,
Yang terakhir, satu-satunya titik yang belum dialiri listrik adalah titik 6. Kita punya dua akses ke sana. Yang pertama, lewat titik 3 dengan jarak 70 meter, lewat titik 4 dengan jarak 50 meter. Tentu, kita pilih yang lebih efisien, yaitu 50 meter. Keputusan, kita sambungkan kabel 4 ke 6, maka simpul yang dihasilkan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kini sudah terhubung. Coba kita perhatikan gambarnya sekarang. Semua titik sudah terhubung satu sama lain tanpa ada garis yang membentuk sirkuit tertutup. Inilah bentuk minimum spanning tree yang sempurna. Baik teman-teman, setelah simulasi perbaikan tadi, mari kita hitung berapa total belanja kabel yang sebenarnya kita butuhkan. Mari kita jumlahkan bobot sisi yang kita pilih. 10 ditambah 10, ditambah 15, ditambah 30, dan ditambah 50. Total akhirnya adalah 115 meter. Sekarang, mari kita komparasikan hasilnya. Yang pertama, hasil perhitungan jurnal yang salah adalah 185 meter. Kedua, hasil perbaikan kelompok kami dengan menghasilkan jarak 115 meter. Terdapat selisih yang sangat signifikan, yaitu 70 meter. Jika kita hitung dalam persentase, perbaikan algoritma yang kami lakukan berhasil meningkatkan efisiensi sebesar 37,8%. Apa makna angka ini? Bagi proyek di perumahan Depok Indah 1, yang pertama, akan penghematan material. Developer tidak perlu membeli 70 meter kabel tembaga ekstra yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang kedua, yaitu efisiensi anggaran. Biaya proyek kita ditekankan secara signifikan. Dan yang ketiga, kerapian infrastruktur. Kita mendapatkan jalur kabel yang paling ringkas dan teratur. Sebagai kesimpulan, analisis ini membuktikan bahwa algoritma PRIM adalah metode yang sangat efektif dan powerful untuk menyelesaikan masalah optimalisasi jaringan listrik. Namun, ada catatan penting, yaitu ketelitian adalah segalanya. Seperti yang kita lihat pada kasus jurnal referensi yang kami ini, satu kesalahan kecil dalam memilih bobot minimum di awal bisa menyebabkan inefisiensi biaya hampir 40% di akhir proyek. Oleh karena itu, penerapan metode MST ini sangat layak dan kami rekomendasikan untuk digunakan sebagai dasar perencanaan infrastruktur tidak hanya di perumahan ini tetapi juga proyek pembangunan lainnya. Demikian presentasi dari saya dari kelompok 3. Semoga penjelasan langkah demi langkah ini dapat memberikan wawasan baru tentang betapa pentingnya peran matematika diskrit dalam dunia teknik nyata. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Winda Aprianti MSI selaku dosen matematika diskrit kami. Salah hilap saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.